Walaupun saat ini Tian pun sudah tidak memiliki apa-apa dan dia akan berusaha membahagiakan Hana, dan dia meminta maaf kepada Hana kalau dia pada akhirnya akan memulai dari nol. Dan di sini pun Hana begitu sangat bahagia memiliki suami seperti Tian yang begitu sangat baik dan tulus. Di sini Hana pun mengatakan kepada Tian, dia tidak perlu harta Tian ataupun uangnya. Yang penting Tian saat ini setia kepadanya dan mereka bisa hidup bahagia dan selalu bersama. Itulah yang diinginkan oleh Hana saat ini. Begitu juga dengan Tian. Alangkah bahagianya Tian kalau pada akhirnya impiannya untuk bersama orang yang dia cintai sudah terwujud. Setelah Hana pun keluar dari penjara, di sini pun mereka akan sama-sama memulai dari nol hidup mereka, dan mereka akan membuktikan kepada dunia, terutama kepada keluarga mereka, kalau memang cinta mereka pantas untuk dipertahankan, dan mereka akan membuat hubungan mereka semakin dekat dan akan akur selamanya. Dan mereka akan membuktikan kalau memang mereka bahagia tanpa harta dan juga tanpa dukungan orang tua mereka yang selama ini melarang cinta mereka. Dan di sisi lain Hana bekerja kembali di toko kue Tasya, dan dimana Tasya sahabat Hana saat ini, dan sekalian mereka tetanggaan di rumah mereka masing-masing. Dan tidak lama kemudian si pengganggu pun datang, siapa lagi kalau bukan Misa. Halo sahabat Slovers, kembali lagi di cerita cinta di bawah tangan. Seperti yang kita ketahui, episode kali ini semakin membuat kita penasaran apa yang akan terjadi di antara Hana dan juga Tian, terutama antara hubungan Tian dan Misa saat ini yang sedang di ujung tanduk dan sedang menjalani proses perceraian. Dan tentunya kita semakin penasaran dan semakin geram kepada perilaku Misa, terutama kepada Yuda, dimana Yuda membuat jempol kalah untuk Alvin, kakaknya Hana sendiri. Tentunya Alvin tidak terima akan hal itu. Dia sepertinya menyepelekan Alvin karena Yuda berhasil membuat Hana masuk penjara di waktu itu. Namun di sini pun Alvin tidak akan tinggal diam. Dia akan membalas semua perbuatan Yuda yang begitu sangat licik kepada keluarganya, terutama dimana setelah Alvin dan Hana kehilangan sosok ayah yaitu Hardy, musuh bebuyutannya. Tentunya tidak ada lagi pendukung bagi mereka, dan kali ini Alvin yang akan melindungi keluarganya sendiri. Dan di sisi lain dimana Kinan yang sedang ingin menuju ke kantor, dan tiba-tiba saja dia pun menabrak ibu-ibu yang sedang berjalan, dan dia ingin menolong ibu itu. Namun tiba-tiba saja pria yang tidak kenal yang sekelompok bertopeng, dan di sini pun Kinan langsung diculik. Dan Kinan begitu sangat syok dan terkejut. Dia tidak mengenali siapa dalang dalam penculikan itu. Dan kembali lagi di masalah Misa dan juga Hana yang datang membeli kue di toko Tasya. Di sini mereka bertemu, dan di sini pun lagi-lagi Misa membuat ulah dan mempermalukan Hana, dimana rencana Misa ingin mempermalukan Hana di tokonya Tasya dan kepada orang-orang. Namun malah sebaliknya, malah Misalah yang dipermalukan oleh Tasya, dimana Tasya begitu sangat baik kepada Hana. Dia selalu menolongnya karena dimana mereka memang tetanggaan dan saat ini menjadi sahabat, dan tentunya mereka saling tolong menolong. Apalagi Alvin sudah berpesan kepada Tasya untuk selalu menjaga dan dekat dengan Hana. Sementara itu dimana Kinan yang begitu sangat pandai, dia pun melawan para preman itu dan langsung menghubungi ayahnya Yuda. Dia begitu sangat ketar-ketir dan sangat ketakutan, dan mengatakan kalau dia sedang diculik dan meminta tolong kepada Yuda. Tentunya ayahnya Yuda sangat syok dan terkejut, dan dia pun segera melakukan pencarian untuk Kinan, dan dia tidak akan membiarkan putrinya diculik oleh para preman itu. Dan di sini pun Yuda mengarah kepada Alvin, yang dimana tadi pagi dia baru saja bertemu dengan Alvin. Tentunya dia menganggap kalau Alvin lah dalang dibalik penculikan Kinan yang ingin balas dendam kepada keluarganya.
Dan kembali lagi kepada Tian, di mana di sini pun Tian kembali dikeroyok oleh orang-orang yang tidak dia kenal ketika Tian ingin mencari pekerjaan untuk dirinya. Setelah Yuda telah memblokir semua dan mengusirnya dari perusahaan, terutama mengambil semua hak yang ada pada Tian, dan di sini dia ingin memulai dari nol. Namun masalah selalu datang menghampiri mereka, di mana kali ini itu masalah datang kepada Tian yang tidak ingin mereka mendapatkan pekerjaan. Tentunya itu ada seseorang yang menyuruh.